Tapi bagaimana dengan ayat tersebut? Bagaimana dengan ayat lan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum? Bagaimana dengan ayat? Kita dengar bersama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya hum awliya'u ba'd. Untuk itu kita harus memahami dengan benar, memahami dan melihat dari segala sisi, agar pandangan keagamaan kita itu tidak picek dan bisa mendapatkan kejelasan, sehingga kita bisa mengetahui dan bersikap dan mendukung mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita bisa menerapkan apa yang telah dinasihati dan diperintahkan oleh Rasul. I'rifil haqqa ta'rif ahla. Kenalilah kebenaran, maka kalian akan mengenal siapa orang-orangnya. Al-Quran dari sepanjang masa takkan berubah, tersucikan sebagaimana makna-maknanya. Dia ada semenjak dari berupa teks yang mengantarkan makna dan membawa hakikat-hakikat dari alam tertinggi, mempunyai mafahim, mempunyai pemahaman-pemahaman, berbicara kepada kita dan akal kita dan nalar kita dengan memberikan pemahaman yang jelas. Dan setiap pemahaman pasti ada ekstensinya, ada misdaqnya kalau dalam bahasa mantiq. Ada wujud luarnya, ada wujud pemahaman dan ada wujud luarnya. Jadi kita harus memahami siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ayat itu. Kalau kita melihat tapi tanpa tadabbur, tanpa tama'un, dan tanpa memahami sisi fakta-fakta sejarah dan juga penjelasan dari ahadits Rasul, maka seseorang pasti akan bingung, pasti menganggap Nasrani itu musuh, atau agama non-muslim itu harus dijadikan musuh. Jadi salah kaprah. Gimana dakwah? Nabi ketika mulai dakwah yang lainnya belum ada yang muslim, kufar. Ada yang menyembah berhala, maksud Islam, ada yang Nasrani, ada yang politeis, ada yang menyembah matahari, ada yang majusi, ada yang segala macam. Tapi mereka akhirnya tertarik pada Islam karena berbicara ke nalar mereka, karena membawa ayat-ayat suci yang masuk ke dalam pemahaman mereka. Jadi ini bagaimana, apa yang dimaksudkan Al-Quran? Mana wujud luarnya ketika ayat itu mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau teman dekat. Ini ada Al-Maidah. Jangan, larangan keras, engkau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau teman dekat. Kita mau ambil terjemahan yang mana? Aulia bisa diartikan pemimpin. Ini Al-Maidah 51. Kita di bulan perayaan Al-Masih, di surat yang sama menceritakan tentang doa Al-Masih. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ini ayat menjadikan surat itu dalam koridor dan bingkai Al-Maidah, yang menjunjung sosok dan mukjizat yang didatangkan oleh Sayyidina Al-Masih Isa bin Maryam. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit, dan turunlah mukjizat besar Al-Maidah dari langit, dan menjadi nama surat yang panjang. Di surat ini dan di ayat 51 Allah mengancam agar tidak menjadikan Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin. Tapi kita harus memahami wujud luar yang dimaksud siapa. Ayat ini memberikan isyarat dan petunjuk yang sebegitu jelas. Karena kalau tidak bertentangan dengan ayat yang berada di dalam surat yang sama, yaitu Al-Maidah 82, wa annahum la yastakbirun. Sesungguhnya engkau la tajidanna, dengan takkid, engkau sungguh akan mendapati orang-orang yang paling menyayangi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengatakan bahwasannya diri kami adalah Nasrani, Nasrara. Yaitu dijelaskan, dzalika dijelaskan fihim qissisin. Kenapa? Karena di antara mereka ada pendeta qissisin, agamawan, ruhbanan, para rahib, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ini bagaimana dengan ayat ini? Dengan ayat yang di 51 dan ayat di 82 dalam surat yang sama, itu Al-Maidah. Jadi supaya jelas, ayat itu sendiri menjawab
Al-Quran selalu memberikan titik terang. Al-Quran adalah nur. Fakaifa nuru yastaniru bighairihi. Hanya perlu pemahaman, tafakkur untuk bisa memahami yang dimaksudkannya dengan jelas. Bagaimana jawabannya? Kalau tidak ini seakan kontradiktif. Di sini dibilang yang paling sayang dengan orang beriman adalah orang-orang Nasrani. Di sini dibilang jangan engkau menjadikan Nasrani teman dekat atau pemimpin. Ancaman. Ayatnya jelas. Di Al-Maidah 51 itu membicarakan entitas, yaitu Zionisme, yang mana Nasrani dan Yahudinya bersekutu. Ini adalah penjelasan dari Al-Quran. Mereka bersekutu. Nasrani tidak bersekutu dengan Yahudi. Ini yang ngebunuh Tuhannya kok. Yang ngebunuh Yesusnya, yang mensalib menurut agama Nasrani, Kristen, adalah Yahudi. Yang melarang Siti Maryam masuk ma'bad, kaum Yahudi, karena menganggap membawa ajaran baru yang bid'ah. Dan mereka tidak bersekutu. Sehingga berabad-abad ada antisemitisme, anti-Yahudi di dunia Nasrani. Tapi di ayat ini dibilang hum auliya'u ba'd. Mereka saling bersekutu. Ini berbicara mengenai Yahudi dan Kristen, Zionisme, dan bahkan Muslim. Yaitu mereka yang bersekutu. Dalam apa? Al-Quran di ayat yang sama juga memberikan penjelasan. Wallahum minkum fahuwa minhum. Dan barang siapa yang mengikuti mereka dari kalian, maksudnya dari kalangan orang yang mengaku muslimin, maka dia adalah dari golongan mereka. Yaitu persekutuan tiga agama samawi. Bersekutunya di mana? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini adalah penjelasan yang sangat jelas. Bukan kata-kata yang sembarang tersusun, tapi memberikan makna. Yaitu ciri mereka apa? Bersekutu, Islamnya, Kristennya, Yahudinya, tapi mereka melakukan kezaliman. Ini berbicara mengenai Zionisme internasional yang telah mendirikan sebuah negara besar bernama Israel untuk mengambil sentimen kaum Yahudi, padahal mereka tidak ada darah Yahudinya sama sekali. Mereka adalah dari Ya'juj dan Ma'juj. Karenanya di Al-Kahfi kita menemukan ancaman yang sama, yaitu pada keturunan-keturunan syaitan ini, keturunan iblis. Di ayat 50, wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidhuhu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala awliya zalimin. Lihat ini ayat di pertengahan, di ayat ke-50 dalam Al-Kahfi. Apakah ketika membicarakan iblis lalu Allah memberi ancaman, lalu apakah engkau ingin menjadikannya iblis dan keturunannya awliya min duni, sebagai pemimpin selainku? Bi'sa lidh-dhalimin badala. Adh-dhalimin yang dijadikan pemimpin, teman dekat, dan juga mereka adalah kaum zalimin. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fahuwa minhum. Dan ini sudah terrealisasi, wahai ikhwani. Ini terjadi nyata di depan kita di tahun 2020 ini. Kita di ujung tahun, akhir tahun 2000, dan kita melihat dengan mata sendiri dan menyaksikan sendiri wujud dari ayat ini yang telah Allah ancam dan telah Allah ungkap kehadiran mereka dari balik layar semenjak berabad-abad lalu. Yaitu ketika kita melihat ada negara-negara dari barat yang jelas-jelas yang mengakunya sebagai beragama Kristen, tetapi mereka bersekutu dengan Israel, dzurriyyatu iblis, dzurriyyah syayatin, Ya'juj wa Ma'juj. Dan juga negara-negara Islam, negara-negara Arab yang mengajak negara-negara Islam lain untuk melakukan normalisasi. Depan mata kita, di hadapan kita, ini tengah terjadi. Ayat ini mewujud, hadir.
Ancaman yang Allah ancam kepada umat Islam, kepada umat wahyu. Jangan kau menjadikan mereka pemimpin. Ini yang bersekutu dalam kezaliman dan memakai nama agama. Telah menjadi nyata. Arab Saudi normalisasi. Bayangkan di sana ada Makkah, ada Madinah. Yaman dihancurkan. Syria dihancurkan. Irak dihancurkan. Ini negara-negara yang mayoritasnya muslimin. Di mana? Sama mereka tatbiyah, normalisasi, damai. Hanukkah hadir. Kunjungan ratusan ribu sekarang ke Dubai, ke Arab Saudi, udah jelas-jelasan. Kedutaan saling buka di sesama negara. Pesawat sudah saling masuk. Yang lainnya dibujuk. Sudan dibujuk, rakyatnya protes. Maroko dibujuk. Mesir dan semua negara-negara yang tidak terkecuali Indonesia. Itu adalah persekutuan yang nyata. Al-Maidah 51 nyata. Dan Allah telah mengancam. Apa artinya dengan normalisasi? Yakni perwujudan negara yang telah membawa agenda iblis dan ingin menciptakan Israel Raya sudah semakin dekat. Kalau dulu menjajah itu harus dengan fisik, mereka hadir mengganti bendera, mengganti nama negara. Tidak, sekarang namanya neokolonialisme. Tidak harus seperti itu. Tapi siapa yang mau normalisasi, apa artinya? Artinya akan ada partai yang didukung oleh Israel. Akan ada gerakan terang-terangan. Akan ada bukan hanya perdagangan. Bukan hanya hubungan bilateral, non-bilateral. Tetapi adanya ikatan normalisasi. Yang ini sudah tidak ada apa-apa. Kenapa sebegitu getol di masa ini? Kenapa sebegitu getol? Kenapa ingin Tel Aviv, ibu kota, dijadikan juga? Mengapa sebelum masa akhir Trump semuanya harus semua datang mengucapkan baiat, bahkan sebagian dari kerajaan Arab wal-iyadzu billah, apalagi yang mengaku sebagai muslim, dan ini terjadi. Mengapa? Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'u min duni wa hum lakum adu. Sementara anak-anak Palestina sedang ditembakin. Sementara anak-anak Yaman tinggal tulang, tak bisa makan, diperangi. Sementara Baitul Maqdis dirombak dan jejak-jejak sejarah kenabian telah diubah. Sementara Makkah, Madinah, ziarah kuburan para sahabat dan para kerabat diratakan tak ada nama. Sementara Makkah sebagai jantung kiblat telah dibangun sekelilingnya sebegitu rupa sehingga wujud Ka'bahnya tidak signifikan. Agenda iblis, mereka ingin menyambut Dajjal. Mereka ingin menyambut segera. Dan mereka ingin menghancurkan keimanan. Karenanya upaya untuk mengajak dan membujuk Indonesia untuk normalisasi akan luar biasa gencarnya. Tetapi segala puji bagi Allah yang masih menjaga negara ini. Segala puji bagi Allah. Karena begitu negara Islam yang beragama, bukan hanya Islam yang anti Israel, bahkan Yahudi yang ahli kitab beneran anti, tahu bahwasannya mereka adalah turunan Ashkenazi yang mengaku-ngaku Yahudi. Jadi di bahasa Al-Quran di ayat Al-Maidah 51 itu menjelaskan akan persekongkolan yang melakukan kezaliman, dan nyata depan mata kita apa yang mereka lakukan terhadap Palestina, nyata depan mata kita apa yang mereka lakukan, dan mereka acak-acak negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Afrika dan dimanapun juga. Nyata di mata kita mereka melakukan pemecahan-pemecahan bangsa-bangsa, suku-suku, ras-ras, dan pengadu dombaan antara segala agama dan kepercayaan dimanapun agar mereka tetap berkuasa dan mudah berkuasa. Mereka menjadah, mencaplok sebuah tanah lalu mengajak damai. Betapa lucunya. Palestina ada orang Yahudinya, ada orang Nasraninya, ada orang Islamnya. Mereka punya tempat ibadah mereka masing-masing di Baitul Maqdis. Karena sejarah tiga agama luhur ini, tiga agama samawi ini hadir. Tapi bukan didatangkan, digalang segala eksodus dan hijrah besar-besaran dari Eropa, dari mancanegara untuk masuk.
Sementara mereka melobi Turki, melobi Saudi untuk memberikan tanah Palestina. Lalu mereka sekarang menciptakan Israel Raya. Dan bahkan negara-negara itu dan sebagian negara-negara Arab yang telah mengkhianati, telah sudi menjadi kaki tangannya. Normalisasi, yakni adalah negara itu rela menjadi kaki tangan dan telah menjadi bagian dari Israel Raya. Cuman belum ganti nama dan ganti bendera saja. Wal'iyadzubillah. Mereka mempunyai lobby internasional, lobby Zionis internasional. Di setiap negara mereka punya agen-agennya. Dan banyak, bukan hanya di kalangan kecil, tapi bahkan di kalangan petinggi. Yang mana membawa agenda, yang mana dibiayai. Tidak terkecuali di Indonesia ini. Tidak terkecuali di Indonesia ini. Mereka pasti punya banyak. Pasti ada pejabat-pejabat yang memang agen, takkan terlihat. Di setiap tempat, mungkin ada di setiap ormas. Mereka akan bermain dan terus berperan. Dan ini luar biasa. Dan bahkan taktik setan ini sebegitu nyata kita lihat. Mereka bermain di semua. Mereka ciptakan radikalisme, umat yang sifatnya radikal. Dari agama manapun. Kalau mayoritasnya muslim ya dari kalangan Islam. Kalau misalkan di negara mana ya dari kalangan mayoritasnya Kristen, ya ada aja Kristen yang ekstremis. Kemenlu menyatakan dengan jelas tidak ada normalisasi dengan Israel. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dan semoga terjaga seterusnya untuk seperti itu. Dan tugas kita semua sebagai ulama, sebagai asatidz, untuk mengenali ini, untuk mengetahui dan menjaga agar jangan sampai ini terjadi. Karena siapapun yang akan menyuarakan untuk normalisasi nanti, ketahuilah 1000% dia adalah agen Zionis atau di belakangnya didukung dengan agen Zionisme. Siapapun, dari manapun, memakai busana apapun, pasti di belakangnya adalah Zionis. Dia adalah agen. Dan ini sedang luar biasa galak. Indonesia diacak-acak adalah untuk ke arah ini. Sebagai negara muslim terbesar untuk bisa ikut normalisasi. Saya memilih tema ini malam ini karena sebegitu penting dan jelas sehingga benang merah itu kelihatan. Mereka bermain di ranjau radikalis. Mereka dukung luar biasa. Mereka ciptakan yang seram-seram itu supaya ada gayung bersambut dan terjadilah benturan sesama anak bangsa. Dan nanti yang akan berkuasa, yang bermain di pemerintahan adalah orang-orang mereka. Tugas orang-orang itu hanya untuk apa? Hanya untuk mengangkat. Nanti merekanya wallahu alam berakhir di mana? Yang atas nama agama, yang atas nama sara. Tapi bukan hanya radikalisme, ada sisi berbahaya juga dalam toleransi. Jadi di dua-duanya mereka siapkan ranjau. Nanti diciptakan ada pihak-pihak yang gencar toleransi, yang luar biasa mengangkat indah-indah perdamaian, tapi ujung-ujungnya akan mengajak kepada normalisasi. Jadi di dua arah pasti ada yang bisa mengajak untuk menguntungkan mereka. Di dua-duanya ada permainan dan memerlukan basirah dari Allah. Dan kita adalah insyaallah ja'alallahu wa iyyakum min ahlil Quran, untuk berpegang teguh menjaga dari ancaman Allah dan menjaga negara ini. Ada di tangan antum semua negara ini. Jangan sampai negara ini ikut normalisasi dengan Israel. A'udzubillah min ghadabil jabbar. Karena ketika itu sudah terjadi, akan masuklah negara itu dalam kategori haqqa alaihimul qaul. Jadi dalam ayat ketika ada disebut haqqa alaihimul qaul, yakni sudah kecap, yakni udah jelas terang-terangan kezalimannya, sudah jelas terang-terangan apa yang mereka lakukan dan semua orang mengetahui, dan bahkan bersekutu dengan aduwallah, itu masuk dalam kategori haqqa alaihimul qaul. Allah ketika ingin membinasakan suatu bangsa itu dilihatkan dulu sampai semua tahu akan kejahatannya. Fir'aun membunuh anak-anak kecil, membunuh kaum beriman, melakukan perbudakan, kekejaman-kekejaman yang tak henti sampai titik haqqa alaihimul qaul, maka dia hancur. Kaum Nabi Lut ketika liwatnya merata dibalikkan bumi oleh Allah, haqqa alaihimul qaul. Umat Nabi Nuh ketika dengan dakwahnya untuk tidak menyembah berhala, menyembah Tuhan yang Maha Esa, setelah sekian ratus tahun, bahkan 900 tahun, haqqa alaihimul qaul, banjir dahsyat dan tsunami menimpa mereka.
Jadi insya Allah Indonesia tidak akan pernah masuk ke dalam kategori ini. Dan tapi ada berada di tangan antum, wahai para asatidz, wahai para agamawan. Dan kita, ini harus yang jelas, kita perlu berkoalisi, koalisi, dan menjaga persatuan.